就是第二班，一郎这些老二姐啊，第二班练老师他们的班主任。Saya punya sekolah waktu itu di Tantaran sini, sekolahnya waktu itu masih termasuk kalau nggak salahnya dia partainya partai yang punya Taiwan. Jadi di tahun 63 sudah tutup. Karena dia tinggalkan di pesisir laut, dia sering mengikuti papanya seorang nelayan, ya mencari ikan. Kita kan dalam tradisi kita orang Tionghoa itu kan diajarkan ya, kita paling penting harus tahu kita dari mana. Kita harus menghormati yang nenek moyang kita ya. Dalam bahasa Tionghoa itu kita kan ada Zun Lao Ai Yu. Jadi kalau dia kurang, sejarah kurang, jadi semua dia nggak tahu. Nah, tapi kalau seperti leluhur nggak tahu, ya pun nanti sopan santunnya pun hilang.清明是中国的24节气之一，也是中国一个古老的传统节日。清明节在农历3月，公历4月、5月左右。此时正是春光明媚、空气洁净的季节，因此这个节日叫做清明节。Saya lahir di Rengat tahun 1945 ya. Jadi saya masuk sekolah SD itu mulai tahun 54. Itu sebelumnya di kota Rengat ini kita ada 2 sekolah. Nah, sekolah itu bahasa Mandarin ya. Dan saya yang sekolahnya saya itu adalah sekolah Tionghoa Publik. Sesudah itu karena ada peristiwa 65 sekolah kami sudah ditutup, saya kembali ke Rengat. Nah, itu karena ada peraturan impres dari pemerintah Orde Baru. Ya, kita nggak tahu apa alasannya. Menurut pengetahuan saya, waktu itu impres itu cuma membatasi ya warga etnis Tionghoa untuk beribadah yang berbau tradisi dari Tiongkok. Itu. Dan lagi waktu itu buku-buku bahasa Mandarin tidak boleh diedarkan. Ya, di sebagian tempat mungkin membatasi kita dengan
berpakai bahasa Mandarin untuk berbahasa setiap hari. Kalau kita Rengat ini, tapi tetap, karena kita dari dulu tetap pakai bahasa Mandarin. Ya, jadi pengaruhnya di Rengat itu tidak begitu menampak lah. Karena kita sini kan kota kecil. 那个时候我的这种就茂盛，这种就不茂盛。现在反而这种，我们明天打算怎么样它的发展？将来还在老师的培训啊，这些学生的成绩，这样就会得到学校的成绩。目前的成绩是全Rengat 的排第3了。排第3，排第的是谁？ SMP 1, SD number 1 is which one? Now is Saya lahir di Rengat pada tahun 1940, bulan 10. Sudah itu umur 33 atau 34 pindah ke Jakarta. I want to link the local town to the outside world. So that is why when we focus the teachers, we can bring them a step. Kelompok Tionghoa ada 2. Ada satu lagi di sini sekolah Tionghoa namanya juga. Kalau sini sekolahnya Hwaeng. Bedanya apa? Sama sebetulnya. Dia punya sekolah punya apanya juga sama. Cuma kelompoknya mungkin sukunya. Kalau di sini suku Teochew yang banyak. Kalau sekolah satu lagi sukunya Hokkien. Jadi bedanya di suku. Saya waktu itu sudah nggak ada di Rengat. Jadi tahu-tahu bergambar-gambar tutup kita nggak ngerti saya. Yang sekolah saya yang dirobohkan. Yaitu mengenai tempat ibadah kita seperti kelenteng, ya. Waktu itu kan kita cuma menganut kepercayaan Konghucu, tapi kan pemerintah tidak mengakui Konghucu waktu itu, cuma mengakui 5 agama, ya. Jadi kami waktu itu pada hari-hari yang besar, misalnya mau sembahyang sama dewa-dewa, cuma dengan ya secara apalah, tidak besar-besaran lah, secara sederhana aja, tetap sembahyang. Mengenai kelenteng kita itu berdirinya, kalau menurut sesepuh yang memberitahu kepada kami, itu tahun 1893 sudah ada kelentengnya, ya. Jadi sampai itu pembangunannya, fisiknya itu sampai sekarang ini tidak ada berubah, tetap seperti begini, ya. Dewa-dewa yang kita sembahnya itu juga tetap. Yang ada berubah cuma kita renovasi mengenai atapnya, mana yang kayu-kayu sudah ada lapuk kita ganti. Jadi kelenteng ini berfungsi tetap, karena kelenteng kita kan menganut kepercayaan Konghucu, ya. Jadi waktu itu kan kita tiap warga negara tentu harus ada beragama. Jadi agama yang mana yang mendekati kepercayaan Konghucu itu cuma kami anggap cuma itu ada sesepuh kita lah, ya, itu agama Buddha. Cuma yang pengaruh besarnya, yang generasi yang bawah itu tidak dapat lagi melanjutkan sekolah bahasa Mandarin secara formal. Ya, jadi dalam 32 tahun ini, satu generasi boleh dikatakan
yang banyak sudah nggak bisa menulis, ya, membaca. Yayasan Paramita Ilmu ini adalah sesepuh yang di Rengat. Jadi istilahnya waktu itu perlu ada satu wadah ya. Nah, jadi kami waktu itu cuma ada bangun sekolah karena memang ada ingin, tapi kemampuan tidak ada. Jadi cerita-cerita, kemudian Pak Wiranto datang ke Rengat, dia tiap tahun datang sembahyang kuburan. Nah, jadi kami pernah sampaikan. Jadi katanya kalau ada yang urus, dia bersedia untuk sumbang. Nah, tapi ada yang urus. Tapi kalau nggak ada urus, dia nggak mau. Itu bukan sebenarnya pertama-tama itu bukan ide saya. Cuma yang teman-teman di sini sudah lama rencana katanya mau bangun, tapi sampai sekarang, sampai itu jam belum ada dananya. Hanya kebetulan saya datang sembahyang di kuburan sini, nah, sudah cerita-cerita, oke lah saya turun tangan gitu, baru dibangun. Saya sayang karena kita punya tempat asal gitu, dan lihat punya generasi sekarang ini di sini punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu boleh kan begitu bagus. Betul, saya bikin bangun gitu untuk 3 bahasa. Ya sekarang cuma kita bangun lagi sekolah supaya bisa balik dikit yang mana mau ikut lagi. Segi bangunan itulah karena ini ada di Rengat dulu kan ada 2 sekolah, satu Tionghoa Publik, satu Waeng. Jadi kami mau tengok contoh yang kira-kira agak bagus. Tapi kalau di publik dulu itu rumah petak kecil-kecil, jadi nggak begitu apa. Makanya milih yang dulu yang contoh ini kan 2 tingkat. Lebih agak kokoh. Buka halaman 120. Sekarang coba Mr. Irawan akan melihat sampai seberapa kalian mengetahui yang sudah Mr. Irawan ajarkan kemarin. Berarti kalau untuk menuju ke diagram, hitungannya harus benar dulu. Harus benar baru kita bisa menggambar diagram tersebut. Awal mulanya saya bergabung di sini sebenarnya setelah saya diterima sebagai guru, dan di situ dipercayakan untuk menjadi wali kelas 1. Nah, setelah 2 tahun berjalan, yayasan mempercayakan kepada saya untuk menjadi kepala sekolah di SD Paramita. Iya. Dapat? Kali berapa? Yang mendekati 10? Enggak, ininya 2 kan? Oh, ini 2. Iya. Coba dihapus dulu. Dihapus dulu. Yang selebihnya 12. Kalau sekolah Buddhis Paramita sudah mempunyai 4 jenjang. PAUD, TK, SD, SMP. Now I will ask you to stand up. We will do mix, pair, and share. When we do mix, pair, and share, I
Permintaan saya waktu itu cuma satu, kita bangun ini untuk masyarakat, tidak bicara soal politik, tidak bicara soal agama, dan tidak bicara dengan suku-suku. Bisa damai, itu tujuan kita utama, Bu. 都对了啊，很好啊，很棒，都对了啊。好，来，我们再看一下下一个题，下一个题第11题，第11题我们来读一下11题啊。我喜欢1、2，开始。我喜欢看体育表演节目。 Kurikulum di sini kita mengikuti kurikulum nasional, kurikulum pemerintah pada umumnya. Namun ada beberapa muatan-muatan yang kita tambahkan. 是谁？1、2，开始。是谁以这成了望远镜？是谁？ Sebenarnya kita di sini adalah lebih berpikir ke depan untuk membekali siswa-siswi, anak-anak khususnya di Kota Rengat. Jadi pentingnya bahasa Mandarin ini adalah sehubungan dengan era globalisasi. Saman dengan ini Rupang ini, ya, Guangkong, Guantiye, banyak pedagang besar itu sering sampai ini sembah Guangkong, ya, Guantiye. Yang sini lagi. Ini Tian Hou Shen Mu, ya, Tian Hou Shen Mu ini perempuan, ya. Kalau mengenai saya pribadi, saya pada tahun 80 sesudah pemutihan untuk menjadi warga negara Indonesia, waktu itu saya baru ganti nama. Sebelumnya saya masih warga negara asing. Tahun 80-an sudah ada impres dari Presiden untuk sederhanakan memasuki warga negara Indonesia. Itu kebanyakan English Tionghoa itulah pada kesempatan itu, ya, memasuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi waktu kita memohon itu ya langsung ganti nama. Seperti saya dulu sebelum ganti nama saya adalah Ten Nai Fen, ya. Marga Teng. Sesudah dapat itu kartu tanda bukti warga negara Indonesia. Itu kita ada surat sertifikat satu kertas yang warna hijau, tanda bukti kita sudah warga negara Indonesia, melepaskan warga negara Tiongkok. Sekitar tahun 80, waktu itu Presiden Soeharto kasih kesempatan untuk kami yang masih WNA itu diberi kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu memang kesempatan baik untuk kami, ya, kami juga sangat gembira. Apalagi pada Presiden Gus Dur pada tahun 2000 dicabut Impres 1467, jadi ruang gerak kami lebih bebas. Jadi kami anggap kami sudah boleh dikatakan sudah diakui benar adalah WNI, warga negara Indonesia. Perkenalkan ini kan ada dua gambar ini, satu kiri satu kanan, itu dewa, ya, dewa untuk menjaga pintu tempat ibadah, ya.
kalau ada yang makhluk-makhluk yang jahat, ya dia tidak diizinkan masuk. Ya, ada keahlian masing-masing mereka. Ya, itu pasti. Kalau yang di sana sudah tahu lah ya. Sun Gokong, ya, Sun Gokong lebih didoakan untuk mencapai ke surga Sukawati. Ya. Dan yang ini yaitu Buddha pengobatan Istigarbha, yaitu yang Sepo, Buddha pengobatan. Sekolah ini kita tetap mengambil nilai-nilai dari ajaran Buddha itu sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang sangat universal. Bukan berarti hanya berlaku untuk kalangan anak-anak yang beragama Buddha saja. Karena seperti nilai saling memberi, saling menghormati, menyayangi, cinta kasih dan kasih sayang itu harus dikembangkan, dan tentunya semua agama menerima hal ini bahwa ini adalah hal yang baik. 8, lebarnya 6. Kalikan ya. 8 kali 6, 8 cm, 2 keliling. Saya punya harapan semua anak-anak itu bisa dapat sekolah, dapat pengetahuan, itu saja diharap. Padahal waktu saya bangun sekolah ini, semua tahu saya punya cucu-cucu nggak mungkin keringat sekolah. Dan semua sudah di Singapura, di Amerika, nggak mungkin keringat. Tapi saya lihat Ringat punya saudara banyak yang tidak mampu ke luar negeri. Hasil dari suatu pendidikan adalah karakter. Nah, tentunya jika anak mempunyai terbentuk karakternya dengan baik, mereka tentunya akan menghargai nilai-nilai budaya, warisan-warisan orang-orang terdahulu atau para leluhur kita. Tentunya kita juga tetap harus mempertahankan budaya-budaya tersebut sebagai kekayaan bangsa. Kita hidup di dunia ini kalau nggak ada toleransi, kayak ajaran Buddha lah, kita kan cinta kasih. Ya, mau cinta kasih itu tentu ada toleransi. Toleransi sangat penting. Kalau sudah ada toleransi, kita baru bersatu, bisa hidup berdampingan, harmonis.